Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Bagaimana kondisinya? Masih kuat, masih sehat, masih semangat? Apa sudah pada gantung diri atau pada lari-lari? Ya, berjumpa lagi ya bersama Mas Bro ya, orang kacau setegal sedunia ya. Kemarin orang ganteng sedunia, sekarang orang kacau sedunia ya. Acak kadut nggak karuan ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Yang penting itu sehat walaupun melarat ya, kantong dikuras sama keri gengser ya. Itulah bermain kripto seperti itu, hikmahnya diambil ya. Semua dibalik ini semua itu ada hikmahnya. Jadi nanti kan kripto itu kan masih panjang jangkanya. Belum ada tahun 2025 Anda jadi kaya, belum tahun 2030 ya, belum tahun-tahun 2050 kalau masih hidup. Ya mudah-mudahan masih pada hidup, pada sehat semua ya. Itu harapan kita semua ya. Yang belum subscribe, di subscribe dong tolong. Ini kayaknya sudah 1 minggu ini mentang-mentang market turun, subscribe-nya juga menurun nih, kacau nih. Ya beginilah bermain kripto ya. Yang penting Mas Bro walaupun acak kadut belekutakan kayak sontong, yang penting memberikan Anda yang betul-betul ya, bukan memberikan Anda yang ngibul-ngibul ya. Kalau kita ibaratnya sangkut ya sama sangkut ya, kalau kita ngebul ya sama ngebul ya. Jangan Mas Bro cuan ya, Anda ditikam sama Mas Bro itu ya, komunitas suruh beli kripto, habis itu Mas Bro TP itu ya, itu nggak becus tuh ya. Mas Bro nggak setega itulah ya. Jadi kita sama-sama sangkut ya, sama-sama cuan kan seperti itu ya. Yang intinya Anda nggak usah perlu takut ya. Momen-momen ini sebetulnya nanti akan saya uraikan sedikit, yang agak panjang sedikit ya, untuk memberikan pengertian kepada Anda semuanya ya, agar lebih paham tentang dunia kripto ya. Dunia kripto ini memang penuh dengan tikam nikam bro, penuh dengan itulah yang dunia hitam, dunia yang acak kadut. Makanya Anda kalau sudah tahu seperti ini, apalagi koin micin, apakah kita nggak ditikam, nggak ditipu, nggak dibodohin? Yang namanya koin-koin yang top CMC aja saling tikam menikam ya, judulnya tikam menikam ya hari ini, apalagi koin micin yang isinya ponzi scam. Itu pasti terjadi, nggak mungkin enggak. Bitcoin ya dengan project-project ini ya. Jadi saya akan jelaskan, akan saya uraikan kepada anda semua ini menurut pandangan Mas Bro sendiri dengan analisa ya. Jadi sebetulnya kripto itu salah apa sih sama pihak AS? Kripto itu punya dosa apa ya? Kripto itu punya mengganggu apa di AS ya, sampai sedemikian hebatnya terkenal di seantero dunia kan ya. Artinya apa? Kalau Anda bisa mencermati ya, sebetulnya kripto itu sekarang ya lebih dari 70% itu yang menguasai itu Zset Binance ya. Sedangkan kripto prospek kedepannya luar biasa dengan teknologinya yang nggak mungkin dipandang remeh. Bahkan XRP dipakai lagi sama ya bank-bank di seluruh dunia teknologinya. Malah dengar-dengar ada GRT ya yang aman lagi, Habar ya, itu pun dipakai. Artinya apa? Artinya berat sebelah ya, yang koin-koin Asia yang ditendang itu seperti itu. Sebetulnya ganggu apa kripto? Dosa apa di AS kripto? Kripto itu bagikan emas digital bro, sebetulnya buat rebutan sama mereka. Kenapa ya sampai mereka bikin regulasi ini, regulasi itu ya, dibilang sekuritas, dibilang ini, dedek segala macam. Itu artinya apa? Rebutan pasaran market kripto ya. Kalau Zset itu sampai hancur ya, itu akal bulus dia ada. Saya jamin, saya pastikan dari AS itu sudah gembar-gembor dari tahun-tahun yang lalu kan, mau bikin exchange ya. Paham Anda yang namanya BlackRock itu? Kenapa itu
Yang dulu itu orang itu membenci sama kripto, dibilang kripto Ponzi scam, ya, dibilang kripto penipuan, dibilang kripto ini itu, ya. Sekarang apa? Dia itu sekarang sudah mencengkram, ya, akar-akarnya itu sudah dicengkram dia, ya. Apa yang dicengkram dia sudah, ya? Mining kripto terbesar itu sekarang yang punya siapa? BlackRock. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ngincer juga, ya, dengan kekuatan institusi di sana, dengan kekuatan SEC, bagaimana caranya kripto itu, ya, agak digoncang dikit, dia nanti serok, nanti dia membeli untuk dagangan dia. Wong ini orang dagang, ya, yang ibaratnya gampang sekali keuangan yang membiarkan itu, yang keuntungan besar itu di kripto. Bagaimana tidak keuntungan besar? Anda aja gampang ditipu dengan koin micin, ya. Apakah nggak tipu secara mentah-mentah, secara halus-halus? Mereka token tinggal bikin, ya enggak, token tinggal bikin dia. Kitanya beli ETH sampai berapa? Gila nggak ETH harganya 20 juta nggak dapet. BNB harganya berapa? Waktu lagi naik tinggi-tingginya itu sampai berapa itu? Sampai di atas 12 juta. ETH sampai berapa harganya kemarin? ETH 60 juta. Mereka nggak beli. Ya, itu di situ. Ya, gampang sekali untuk mencari keuangan di kripto. Artinya orang AS itu sebetulnya, ya, itu mau rebut pasaran kripto, pindah ke sana, dihajar dulu. Apa yang dihajar dulu? Yang menguasai kripto sekarang lebih dari 70% adalah Binance. Maka Binance diacak-adut, ya, supaya Binance longsor. Kemudian secara diam-diam akal licik bulusnya dia, nanti dia akan meregulasi kripto dengan aman di sana, cancang, buka exchange besar, ya, itu di situ nanti, ya. Akan tetapi si Z Binance itu nggak goblok, uangnya juga banyak, relasinya banyak, ya. Dan pasaran kripto di AS yang Binance US maksud saya itu cuma 2% dibanding seluruh global. Itu kecil di sana, ya, tetap akan dilawan. Jadi tetap aja yang namanya US itu, kripto itu kan selama ini dipegang Binance itu, ya, dia nggak ada exchange yang besar, ya, cuma Coinbase aja. Robinhood pun nggak semua memperdagangkan kripto, ya kan, lengkap di sana. Robinhood itu kan hanya sedikit yang memperdagangkan kripto, ya. Jadi hanya Coinbase aja. Semua punya GZ Binance di seluruh dunia. Bahkan orang sana pun banyak yang pakai VPN untuk membeli exchange luar. Artinya apa? Sedikit sekali dia makan kripto, ya. Caranya apa? SEC itu, ya, caranya ini dibilang sekuritas, ini dibilang seperti ini, XRP dimakan, ini Filecoin katanya iya, BNB katanya apa itu sekuritas, apalagi Cardano, ya jelas melawan mereka semua, ya. Jelas melawan semua nanti mereka. Apalagi Cardano itu nggak ada punya pasaran, ya, di US itu nggak punya, ya. Pasarannya di Asia terbesar sama di Afrika, itu loh. Jadi ini nanti seru, nanti ini perangnya rame nih, itu loh. Kalau Mas Bro di sini, ya mudah-mudahan kripto ini nanti cepat selesai. Kalau mengacu dari berita ini yang nanti akan saya bacakan itu, ini kripto itu hanya sesaat aja penurunannya, karena yang mana 1 tahun lagi, tepatnya di tanggal 14 tahun 2024 bulan April itu sudah mulai halving BTC, bro. Mungkin pas saatnya ini waktunya sudah pendek, goncang Binance sedikit, mereka para kurang ajar itu ternyata ingin serok di bawah untuk cari cuan nanti pas next bulan, karena siklusnya 4 tahun sekali, nggak bisa diganggu gugat, tetap akan terjadi, ya. Nah, nanti habis bulan ke depan mungkin nanti terjadi goncangan lagi, ya, biar nanti turun lagi, mungkin Binance diangkat lagi nanti kasusnya
yang akan mendatang lagi, seperti itu ya. Kemarin kan sudah saya, kalau yang nonton video kemarin kan Pak Oscar Darmawan itu sudah ngomong dari tahun 2022 itu kan harganya 200-an juta BTC itu ya, 250 ya, 260 sampai 300 juta ya kan, seperti itu. Pas di tahun 2023 Januari bertepatan dengan akumulasi Tether kan harganya merangkak naik hingga sekarang hampir 400-an juta. Pak Oscar kan kemarin bilang begitu. Artinya apa? Pergerakan kripto ini dari tahun 2023 mulai bulan Januari itu sama akhir tahun 2022 itu sebetulnya sudah mulai waktunya akumulasi, dan ini sudah terjadi kenaikan yang mana tahun 2022 itu harganya 200-an juta, sekarang sudah mendekati 400-an juta, bahkan kemarin 450 juta. Paham ya? Jadi semua itu akal-akalan bulus dia, jadi nggak usah perlu takut ya. Yang dibilang ini sekuritas, kalau Anda takut ya Anda masuknya yang punya dia. BTC dibilang nggak sekuritas, ETH dibilang nggak sekuritas karena dia banyak nanam di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, Habar punya mereka, GRT ya punya mereka. Nggak usah Anda khawatirkan. Kalau Anda takut koin Anda geser untuk ke koin-koin yang dibilang tidak sekuritas. Tapi kalau Mas Bro sendiri ya, saya dibikin enjoy aja. Kalau toh nanti turun ini harganya agak berkepanjangan, paling tidak sampai akhir tahun ini kok masih penurunan saja, ya syukur-syukur nanti Mas Bro sudah dapat pinjaman pinjol lagi, ataupun dari janda muda minjamin Mas Bro uang untuk saya belikan token semua biar saya kumat lagi main micinnya kan, seperti itu. Kalau sekarang nanti buru-buru naik, Mas Bro belum punya uang, udah habis kemarin dimakan setan sampai pantat-pantatnya ternyata nurun terus, mau ngopi aja utang warung ya. Kalau nanti penurunannya ini sampai akhir tahun ya nggak apa-apa ya, kita sambil nunggu uang kan, seperti itu, sambil menyelam sambil minum susu, mencari kesempitan dalam kesempatan kebalik ya, mencari kesempatan dalam kesempitan. Jadi ada untungnya, turun juga ada untungnya, bisa jingkrak-jingkrak kita bisa beli, yang mana 1 tahun lagi akan menjelang halving BTC. Kalau naik ya nggak apa-apa, kita bisa TP kan, seperti itu. Hidup bikin gampang aja, bikin enak aja ya. Pasar kripto dalam tekanan jangka pendek usai Binance digugat SEC. Jadi ini itu sebetulnya jangka pendek bro, nggak usah perlu Anda takutkan ya. Nanti tak lihat cek di sini ya, tak baca dikit-dikit, oke ya, dengarkan sedikit ya biar masih serak-serak juga ya, nanti Anda bisa baca-baca sendiri ya. Financial expert ajaib kripto Panji Yuda mengatakan tuntutan dari SEC telah menyebabkan harga BTC anjlok mencapai level terendah 60 hari disebabkan aksi panik selling yang dilakukan oleh investor. Selain BTC, beberapa aset kripto lain yang ikut bergerak turun adalah BNB, Doge, dan Solana ya. Paham ya? Turunnya harga aset kripto diprediksi berlangsung jangka pendek bro ya, karena investor aset kripto ya bereaksi atas berita terkait isu SEC dengan Binance ya. Namun secara jangka panjang industri aset kripto masih sehat dan berpotensi kembali bergairah setelah isu Binance ini terlewati, kata Panji Yuda dalam siaran pers ya. Jadi jelas ya, jadi jangka ini jangka pendek, yang mana para pakar itu dengan kepala-kepala botak itu dengan suhu-suhu yang sudah memprediksinya. Jadi bukan dengan candle, kalau candle kan suka meleset, kalau ini kan dengan fundamental ya. Jadi Anda bisa baca sendiri di sini ya. Pekan lalu Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) meloloskan rancangan undang-undang untuk menangguhkan plafon utang senilai 31,4 triliun ya US dollar pada 31 Mei 2023. RUU ini ya kemudian disetujui pada 3 Juni 2023 oleh Presiden AS Joe Biden untuk disahkan menjadi undang-undang ya. Jadi semua udah cukup ya, sudah cukup paham, nggak perlu Anda khawatir, nggak ada perlu takut ya. Ini lihat ini ya, setiap berita ya yang Mas Bro bacakan, setiap
Mas Bro masuk ke berita-berita ataupun website yang macam-macam, pokoknya mencari berita ke sana kemari, itu pasti munculnya yang di bawah Anda lihat ya, yang namanya The Hydra ya, itu selalu muncul. Bank Hydra itu selalu muncul, yang namanya Hebar ini selalu muncul. Memang terkenal banget yang namanya berita-berita luar itu kalau masalah apa namanya Bank Hydra ya, Hebar itu terkenal banget. Jadi Anda nggak perlu takut, nggak perlu pusing di dalam dunia kripto. Kalau Anda takut, Anda pusing, mending Anda jualan tempe mendoan aja, nggak usah main kripto ataupun ngangon kambing. Kacau lagi ya, bercanda Mas Bro ya. Jadi nggak perlu takut ya. Ini per video ini dibuat, kita mau cek ke market cap ya. Kita bagaimana lihatnya sekarang, BTC sudah merangkak 385 juta, yang mana tahun 2022 baru kemarin harganya 260 juta, 300 juta pun nggak ada, tapi Anda nggak mau beli. Sekarang baru turun sedikit aja Anda sudah pada acak kadut, kabur-kaburan nggak karuan ya, teng celomet teng celomet, selamat nggak karuan. Nggak usah diambil pusing ya. Ngapain yang namanya kita tempur di kripto, kita laki-laki sekalian aja mau benjok mau benjut ya kan, seperti itu. Daripada nanti naik Anda belum beli, Anda udah beli di pucuk, apa tambah stres lagi. Ini yang paling sakit itu Mas Bro, itu seperti ini. Kalau harga turun, duitnya nggak ada, Mas Bro ini sedikit-sedikit kalau ada turun itu saya sikat, saya ambil ya. Orangnya nggak pedulian, kalau turun pasti Mas Bro saya sikat, saya ambil ya. Sayangnya ini yang untuk sikat-sikatan dananya sudah habis ya. Nanti kenalan sama Randa dulu ya, biar ngasih pinjem modal dulu. Kurang ajar Mas Bro ya. Bercanda, ini cuma bercanda ya. Kalau kita nggak bercanda, lihat market aja stres begini, bisa pusing Mas Bro nya ya. Jadi BTC, ETH ya nggak dianggap sekuritas ya. SRP abu-abu dari kemarin. Tapi ini dengar-dengar ini Bro, hati-hati ya, ini dengar-dengar ya, sama lihat berita ya. Jadi SRP ini ya diam-diam menghanyutkan ya. Ini dengar-dengar nanti pas bulan depan itu diperkirakan 99% itu kemenangan di SRP Bro. Beritanya seperti itu. Karena apa? Ini harganya pada longsor, pada hancur, itu ternyata akumulasi banyak yang masuk sekarang ini. Jadi yang masuk itu well investor kelas kakap di AS itu ya, itu pada masuk dana-dana besar. Makanya yang lain hancur, ini malah naik. Ini hati-hati SRP ini. Makanya dibilang sekuritas sampai sidangnya nggak selesai sampai beberapa tahun yang lalu, zaman Bahula sampai sekarang juga masih bertahan seperti ini. Yang namanya SEC itu kan sebetulnya kan gertak-gertak sambel ya. Kalau nanti di belakang dikasih sumpel cocotnya sama uangnya JZ ya, mungkin berhenti dia ngocehnya ya kan, seperti itu. Kacau ya. Jadi itu ya, kalau Cardano kemarin kan saya bilang Mas Bro, kenapa waktu 3000 masuk Bro, 3000 masuk itu barang bagus. Charles itu orang pintar, sekarang juga sudah kaya raya, dia udah menjadi triliun duitnya dia yang. Jadi nggak sembarangan lagi Charles Hoskinson itu, sekarang udah luar biasa, jangan main-main. Uangnya banyak ini, backingannya banyak, dedengkotnya banyak, investornya banyak. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Yang namanya Charles Hoskinson nggak main-main. Charles itu ya, Charles itu ya dari dulu Charles itu musuhnya banyak. Dia itu pendiri ETH Bro. Sampai dia keluar dari ETH mendirikan Cardano, itu artinya apa? Dari pihak awal-awal ETH itu takut tersaingi sama Cardano, sampai Cardano itu di FAT yang namanya ada event, ada apa, paus pun pada nggak suka awalnya sama Cardano itu. Didam, kalau ada event didam, dihancurkan, mau dibuante, kalau bisa tuh disembelih kayak Binance. Nyatanya sampai sekarang nggak bisa, malah karena siapa yang namanya becek ke titik olok ketoro seperti itu, karena Cardano itu bagus, hebat. Yang namanya sosok Charles Hoskinson itu orang cerdas, orang terpercaya, dan dia memikirkan bagaimana holdernya yang sudah bertaruh uang diinvestorkan di dalam Cardano itu. Makanya Charles sudah terkenal orangnya bersih ya, bertanggung jawab. Makanya sekarang yang terjadi banyak investor masuk ya, biar
goncangan-goncangan seperti apa ya, ternyata sampai mampu melawan daripada ETH. Sampai sekarang sudah berjalan sejajar, sudah akur sama ETH, sudah nggak ada permasalahan lagi ya. Jadi di situ yang namanya Cardano luar biasa, dan di dalam proyeknya itu bukan proyek yang ece-ece sembarangan, enggak. Jadi dia betul-betul ya, betul-betul merancang bagaimana Cardano itu menjadi blockchain yang kuat, yang bagus. Masalah apa nanti itu, masalah cuan, masalah apa itu dia pikir belakang. Yang penting produknya dia, blockchainnya dia ya, andalan dia, segala macam yang di dalam urusan belekutakannya Cardano itu mereka betul-betul dijadikan benar-benar produk yang hebat. Makanya nanti orang-orang ya, para pelaku-pelaku yang akan membuat jaringan di dalam Cardano itu sudah tidak perlu takut, tidak perlu ragu bahwa akan terjebol oleh hacker ataupun segala macam. Pokoknya yang namanya plafon yang terpercaya nanti di jaringan Cardano. Kan dulu kan pernah ETH pernah kejebol, Polygon pernah kejebol, Cardano itu enggak, sampai ditawarkan mana hacker, mana yang bisa jebol Cardano pada waktu itu uji coba, akan dikasih uang yang sangat besar sama dia. Itulah yang menjadi salah satu ya kehebatan daripada Cardano. Dan sosok siapa yang di belakangnya adalah Charles Hoskinson, itu merupakan sosok kepribadian yang dibanggakan semua orang investor kripto, terutama para paus, para whale dan pelaku pasar itu di situ ya. Jadi Anda tambah pengalaman, tambah banyak ya, tolong di subscribe dong ya. Kacau ini lagi Mas Bro, itu seperti itu. Jadi daripada Anda banyak menghayal ditipu-tipu orang mengenai token micin masuk Binance RP1 yang Anda bikin halu, nggak bisa tidur malam karena memikirkan nanti jadi RP1 Anda menjadi jutawan, ingin beli mobil, ingin kawin lagi, ternyata yang ada malah blongsor, makin stres. Anda mending bergabung di Telegramnya Mas Bro. Sana atur sendiri, urus sendiri, saling pada kenalan, saling pada ngobrol ya. Mas Bro hanya di belakang layar karena sudah tua. Yang penting Mas Bro mengingatkan jangan pada berantem aja ya. Berbeda koin, berbeda pendapat itu hal yang biasa. Saling mengingatkan ya, saling mengedukasi, saling menjaga ya, saling kontrol orang-orang baru yang belum tahu supaya nggak ditikam, dimakan gari cancer seperti itu ya. Saya rasa obrolan pagi ini sudah cukup ya, sudah banyak ya, koin-koin lagi turun semua. Anda pilih yang turunnya mana, yang turunnya dalam ya, terus yang harganya masih receh, yang punya fundamental yang bagus, silahkan Anda hold yang mana. Ke depan 1 tahun lagi halving BTC, dan sudah dikasih tahu sama Oscar Darmawan waktunya untuk akumulasi. Saya rasanya untuk itu Mas Bro banyak dosa, banyak salah ya. Jika ada kesalahan, ada dosa, mohon dimaafkan. Yang namanya Mas Bro nggak sempurna, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang positifnya, yang baiknya Anda ambil, yang buruknya Anda buang jauh, terserah Anda ya. Mungkin hanya itu aja ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan jangan lari-lari di jalanan, jangan gelantungan ya, tetap waras ya, tetap tetap kondisi yang normal ya. Anda jangan menghayal ataupun melamun, bahaya ya. Mungkin hanya itu aja ya. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.